Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Obat 21, Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu Guru yang terhormat, di video kali ini kami akan share sebuah informasi penting nih untuk teman-teman guru, terutama yang ingin mendaftar di P3K tahun ini. Ini disampaikan langsung oleh BKN melalui surat edaran yang sudah dirilis atau dipublikasi. Baik, kita to the point ke informasinya Bapak Ibu. Ini kami screenshot langsung surat edaran ya dari BKN Republik Indonesia. Jadi isinya adalah terkait penyampaian jadwal SKD seleksi kompetensi P3K non guru dan rekomendasi ketua Satgas nih. Ini yang perlu digarisbawahi, rekomendasi ketua Satgas COVID-19 Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami bahwa salah satu poin penting dalam edaran tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19, pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2021 ini wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Antara lain yang pertama Bapak Ibu, wajib melakukan swab test ya, PCR kurun waktu 2 kali 24 jam atau rapid test. Jadi ada dua yang bisa dilakukan dan ini wajib Bapak Ibu. Di sini bahasanya wajib ya. Ini kami lingkari wajib. Jadi teman-teman yang ingin ikut seleksi P3K KSN ya, ini termasuk juga untuk CPNS, wajib melaksanakan swab test PCR-nya atau rapid test antigen kurun waktu 1 kali 24 jam. Kalau PCR itu 2 kali 24 jam. Kalau rapid test itu 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti CSN tahun 2021 Bapak Ibu. Jadi ini kebijakan yang di satu sisi mungkin baik ya dari sisi protokol kesehatan, tapi tentu akan banyak guru yang mungkin mengeluhkan atau sedikit diberatkan dengan ini karena biaya untuk mendapatkan PCR Bapak Ibu atau rapid test bahkan itu membutuhkan biaya juga. Memang ini tidak sebanding jika kita berpikir tentang resiko kesehatan Bapak Ibu ya, tapi di satu sisi banyak teman-teman guru yang sedikit diberatkan dalam hal ini. Semoga ya paling tidak semoga ini bisa menjadi salah satu bentuk ikhtiar supaya nanti dimudahkan di seleksinya dan bisa lulus seperti itu. Jadi karena ini sudah menjadi kebijakan Bapak Ibu, maka kita tidak bisa membantah seperti itu. Ini wajib dilaksanakan. Jadi meskipun mungkin agak berat mungkin, tapi ya kita laksanakan, kita niatkan, kita positive thinking, niatkan ini menjadi ikhtiar atau usaha supaya bisa dimudahkan untuk lulus seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi wajib nanti PCR atau rapid. Itu bisa memilih. Biasanya kalau rapid itu lebih murah, ya lebih murah. Kalau PCR itu yang agak mahal, memang agak mahal. Jadi tapi dimungkinkan juga menggunakan rapid test saja. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus menggunakan masker 3 lapis nih. Jadi 3 lapis maskernya ditambah masker kain di luar. Jadi 4 lapis, 3 lapis masker di dalam, kemudian yang satunya di luar masker kain, jadi 4 lapis, double masker. Kemudian jaga jarak, physical distancing minimal 1 meter, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Jadi Bapak Ibu sebaiknya mengantongi hand sanitizer. Selanjutnya ruang kegiatan maksimal diisi 30% dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan CSN. Jadi tentu ini akan diatur oleh pihak pelaksana ya, pelaksana seleksi CSN ini. Kemudian khusus bagi peserta seleksi CSN, ini catatan penting juga untuk teman-teman di Jawa, Madura, dan Bali ya. Ini wajib sudah divaksin dosis pertama. Jadi wajib divaksin. Untuk daerah selain Jawa, Madura, Bali tidak ada ketetapan harus vaksin. Tapi yang ada adalah PCR-nya atau rapid test-nya, antigennya. Nah, jadi khusus Jawa, Madura, Bali ini ada catatan penting juga, harus sudah divaksin paling tidak dosis pertama. Ini memang ketat protokolnya untuk seleksi P3K dan CPNS ini.
Dan edaran ini sudah resmi dari resmi dari BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian seperti itu. Ini tembusannya ke Pak Menpan, kemudian Kepala BKN, PLT dan seterusnya. Jadi ini edaran atau surat resmi dari BKN Bapak Ibu. Ini adalah poinnya tadi. Sekali lagi harus nanti persiapkan dana untuk tes karena harus membayar antigen, rapid ataupun PCR ya. Kami akan survei salah satu sumber berapa sih kira-kira biaya yang harus dikeluarkan ketika rapid ataupun PCR Bapak Ibu. Nah, sebagai tambahan informasi kami mengutip dari salah satu media, ini Tribun Solo, yang isinya adalah daftar tarif swab PCR atau antigen ya, sebagai syarat ikut tes seleksi SKD CPNS maupun P3K. Dalam berita ini dijelaskan bahwa aturan tarif PCR tentang yang tertuang dalam surat edaran nomor sekian yang resmi diberlakukan 16 Agustus 2021 untuk PCR Bapak Ibu yang berlaku 2 kali 24 jam tadi itu berlaku untuk Pulau Jawa dan Bali ya. Ini perlu dipahami, untuk Pulau Jawa dan Bali itu sebesar 495.000. Ini untuk PCR. Jadi Bapak Ibu yang ingin tes PCR itu memang sedikit lebih mahal. Untuk Jawa dan Bali itu 495.000. Kemungkinan ketika daerahnya di luar Jawa dan Bali itu bisa jadi lebih di atas seperti itu. Nah, untuk antigen ya di Kimia Farma seperti tertuang dalam surat edaran nomor sekian, mulai tanggal 16 Agustus itu tarif swab antigen Regen Abbott Panbio seharga 125.000 turun dari semula 190.000. Jadi ternyata ada penurunan harga juga Bapak Ibu. Untuk swab antigen Regen Abbott ini Panbio itu 125.000 Bapak Ibu. Ini untuk sepertinya untuk Jawa Bali juga ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini dana yang harus dirogoh Bapak Ibu di kantongnya Bapak Ibu untuk tes nanti. Yang penting adalah kita berharap semoga hasilnya negatif ya. Jangan sampai positif, maka itu akan menghalangi Bapak untuk ikut tes Bapak Ibu. Tentu akan tidak dibolehkan untuk mengikuti tes ketika hasilnya nanti positif. Jadi perlu selain menyiapkan dana juga perlu menjaga kesehatannya dengan baik, jangan sampai positif pada saat sebelum tes seperti itu. Dan seterusnya diharapkan tidak pernah positif ya. Jangan sampai bukan berarti kita negatifnya hanya pada saat sebelum tes, tapi setelah tes boleh positif. Oh tidak Bapak Ibu. Kita mendoakan mudah-mudahan Bapak tetap negatif, tidak pernah positif, kecuali ibu-ibu yang ingin hamil ya. Tentu berharap positif ya. Jadi sekali lagi ini informasi dari BKN resmi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendengar isu di luar bahwasanya akan ada sebelum tes P3K harus swab seperti itu benar adanya. Kami konfirmasi melalui surat edaran resmi tadi bahwasanya benar adanya. Ya, melalui surat edaran ini nomor 7787 BKS 0401 SDE 2021. Ini baru-baru diterbitkan di Jakarta 23 Agustus 2021. Jadi memang ada edaran baru dari Badan Kepegawaian Negara Bapak Ibu. Nah, ini informasi yang kami share, semoga bermanfaat untuk teman-teman guru dan kami doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K dan senantiasa sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.